dua landing page ya. Jadi kita memiliki dua landing page dengan produk yang sama. Jadi kita ingin tahu landing page mana sih yang performanya lebih bagus atau istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede di sini, dan di video kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman terkait dengan strategi cara membuat split testing ya, istilahnya itu mungkin A/B testing ataukah memang campaign eksperimen, atau bahasanya mungkin bisa berbeda-beda. Yang intinya itu kita membuat sebuah iklan untuk bereksperimen, atau istilahnya itu mungkin bisa juga split testing atau istilahnya A/B testing, ataupun kalimat lainnya ya, mungkin masih banyak penamaan-penamaan yang istilahnya mungkin bisa berbeda. Nah, cuman di sini biasanya ya kebanyakan itu di sini saya akan coba membuat 3 strategi yang paling banyak dilakukan. Nah, yang pertama itu kita membuat satu campaign, satu ad group, dan satu iklan. Ini sudah paling banyak dilakukan ya, dan juga memang paling banyak saya jumpai. Nah, mungkin untuk membuat satu campaign, satu ad group, dan satu iklan ini sudah tidak asing lagi ya. Karena memang kebanyakan juga biasanya seperti ini. Kita buat satu campaign, satu ad group, dan juga satu iklan. Nah, untuk ad group ini biasanya itu untuk penargetan kata kunci. Dan untuk campaign itu untuk jenisnya itu kan ada telusuri, ada display, ada yang lainnya gitu seperti shopping dan lain-lain. Nah, kemudian biasanya untuk split testing, anggap saja kita mempunyai anggap saja dua landing page ya. Jadi kita memiliki dua landing page dengan produk yang sama. Jadi kita ingin tahu landing page mana sih yang performanya lebih bagus, atau istilahnya itu yang paling banyak bisa mendatangkan konversi atau transaksi atau penjualan. Nah, anggap saja untuk landing page pertama saya namai LP1, kemudian landing page kedua saya namai LP2. Nah, karena saya belum tahu landing page mana, misalkan yang paling bagus itu untuk bagian menurut kita gitu. Menurut kita adalah landing page yang pertama. Misalkan bisa dari tampilan, bisa dari copywriting, itu menurut kita misalkan yang paling bagus itu LP1. Nah, kemudian kita coba nih buat campaign eksperimen. Yang pertama kita buat satu campaign, kemudian juga buat satu ad group. Nah, untuk ad group di sini, nah pastikan ini satu tema kata kunci ya. Boleh beberapa kata kunci, misalkan mau 5, mau 10 nggak masalah, tapi satu tema kata kunci. Nah, kemudian di bagian iklan ini kita membuat 2 iklan. Anggap aja pembuatan judul iklan, deskripsi iklan itu dibuat sama semua. Jadi 15 judul itu sama, 4 deskripsi juga sama, baik di iklan pertama maupun iklan yang kedua. Cuman yang membedakan nanti adalah URL finalnya. Iklan yang pertama kita buat, URL finalnya masuk ke landing page yang pertama atau LP1 untuk penamaannya. Kemudian iklan yang kedua di sini judulnya sama persis, deskripsinya juga keempat-empatnya sama, tapi diarahkan atau URL finalnya masuk ke LP2. Penamaannya saya LP2 ya. Nah, kemudian ternyata setelah iklan berjalan, anggap saja sama-sama mendapatkan 100 klik ya dari iklan tersebut. LP pertama mendapatkan 10 konversi, berarti konversi rate-nya itu sekitar 10%. Ternyata kemudian iklan kedua dari 100 klik itu mendapatkan 15 konversi, jadi konversi rate-nya itu lebih tinggi, 15%-an. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa landing page yang pertama konversi rate-nya sebenarnya sudah bagus ya, sudah memenuhi persyaratan 10%. Tapi ternyata di landing page yang kedua ini konversi rate-nya itu bisa sampai 15%, atau terjadi 15 transaksi atau konversi. Nah, dengan begitu kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan data yang ada, berdasarkan data hasil iklan yang ada, kita bisa menggunakan landing page yang kedua dibandingkan dengan landing page yang pertama gitu. Maksudnya sebenarnya landing page yang pertama ini bagus gitu, konversi rate-nya itu sudah memenuhi persyaratan. Cuma landing page yang kedua ini lebih bagus karena sampai 15%. Nah, sehingga jika terjadi seperti ini, maka biasanya ini untuk landing page yang pertama ini kita sebenarnya bisa teruskan jalankan ya iklan yang pertama ini, atau bisa kita matikan.
Nah, anggap saja kita matikan iklan yang pertama ya dengan penargetan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kita mempunyai satu campaign, satu ad group, dan juga satu iklan tapi ke landing page yang kedua. Nah, setelah itu ketika kita budgetnya misalkan anggaran per harinya 1 juta dengan mentarget tema kata kunci A, tapi ternyata dalam 1 juta ini anggaran tidak habis gitu. Misalkan habisnya cuma 500 sampai 800 ribu per hari. Ketika kita tambahkan biaya anggaran per hari sampai misalkan sampai 2 juta pun sama. Ternyata habisnya antara 500 sampai 800 ribu per hari. Itu artinya kita harus melakukan scale out iklan gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, tadinya kan seperti ini ya awalnya ya. Satu campaign, satu ad group, dan satu iklan. Karena iklan yang pertama tadi sudah kita matikan, jadi sudah tidak ada. Nah, jadi alurnya itu sudah sama seperti contoh yang ini. Nah, ketika kasus ini terjadi, anggap saja biaya atau maksudnya anggaran harian rata-rata itu tidak habis terpakai, maka kita lakukan scale out iklan. Caranya yaitu kita buat ad group baru dengan penargetan tema kata kunci yang berbeda. Nah, jadi yang pertama itu ini ad group yang ini, yang ad group 1 ini sama ya, masih yang ini. Tapi kita buat ad group baru lagi dengan penargetan tema kata kunci yang berbeda dengan ad group 1. Kemudian untuk iklannya ini kan menggunakan landing page yang kedua. Untuk judul dan deskripsi iklan diusahakan nanti disesuaikan dengan tema yang kita target. Maksudnya tema kata kunci yang kita target di ad group 2 ini. Untuk judul dan deskripsi iklan. Tapi untuk landing page ini bisa sama. Karena kita sudah mendapatkan data bahwa landing page yang kedua performa atau conversionnya itu lebih tinggi. Lebih tinggi 5% dibandingkan dengan landing page yang pertama tadi, yang pertama kita jalankan. Nah, mungkin ini ya penjelasan terkait dengan beberapa strategi atau biasanya kebanyakan itu strateginya atau untuk membuat sebuah A/B testing atau campaign eksperimen seperti ini. Jadi yang pertama itu biasanya kalau untuk beriklan, kita harus tahu dulu nih misalkan kita punyanya berapa landing page. Kalau misalkan cuma satu landing page ya, berarti kita langsung bisa masuk ke tahap ini aja. Jadi kita buat satu campaign, kemudian juga buat 2 ad group. Nah, masing-masing ad group misalkan ad group pertama itu mentarget kata kunci A. Kemudian ad group yang kedua mentarget kata kunci yang temanya B gitu. Nah, untuk bagian iklan di sini bebas ya. Yang penting itu landing page atau akhiran atau URL finalnya itu sama-sama ke landing page yang satu itu. Jika kita punya satu landing page. Tapi jika kita punya 2 landing page kemudian kita belum tahu ya landing page mana yang paling banyak atau yang bisa mendatangkan konversi terbanyak, maka kita bisa lakukan split testing seperti ini ya. Buat satu campaign, buat satu ad group, buat 2 iklan dengan judul dan deskripsi yang sama tapi URL finalnya berbeda.